Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada materi pertama yaitu konsep manusia dalam Islam. Manusia adalah makhluk yang Allah ciptakan dalam bentuk sesempurnanya makhluk. Keberadaan manusia adalah yang paling sempurna jika dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Manusia memiliki fisik, perasaan, hawa nafsu, juga akal yang membuat manusia berbeda dengan makhluk lainnya. Hakikat manusia menurut Islam bukanlah seperti hewan, tumbuhan, atau makhluk lainnya yang bernyawa. Menurut Islam, manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Ia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Pada saat manusia diberikan kemampuan yang disebut fitrah, fitrah inilah yang disebut dengan potensi. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pendidikan, dalam Islam sangat dikenal adanya fitrah. Manusia dalam Al-Quran adalah makhluk yang dilahirkan dalam keadaan suci. Pendidikan yang dapat mengubah dan menentukan manusia menjadi manusia yang konkret. Dalam Al-Quran, kata Bashar terambil dari akar kata yang sebenarnya berarti penampakan manusia yang baik dan indah. Dari akar kata yang sama lahir kata basyarah yang berarti kulit. Manusia disebut basyar karena kulitnya tampak jelas dan berbeda jauh dari kulit hewan yang lain. Al-Quran menggunakan kata ini sebanyak 36 kali dalam bentuk tunggal dan sekali dalam bentuk sama atau dual untuk menunjuk manusia dari sudut lahiriah serta persamaannya dengan manusia seluruhnya. Muhammad SAW diperintahkan untuk menyampaikan seperti yang terdapat pada Al-Quran yang artinya aku adalah basyar atau manusia seperti kamu yang diberi wahyu. Bacaannya dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Oke, saya lanjutkan untuk materi kedua. Materi kedua yaitu eksistensi dan martabat manusia dalam Islam. Eksistensi manusia dalam hidup ini ialah tanda kekuasaan Allah di mana Ia yang menciptakan, menghidupkan, dan menjaga kehidupan manusia di dunia ini. Oleh karena itu, kita harus mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menunjukkan ciptanya agar menambah keimanan dan ketakwaan manusia. Dalam hubungan manusia antar manusia itu mengarah ke perbuatan amal seperti berbuat baik dan dengan sesama, tidak berbuat jahat, dan saling membantu ketika dibutuhkan. Sedangkan hubungan manusia dan alam dengan cara melestarikan alam dan tidak merusaknya, dan beberapa menjelaskan terkait dengan tujuan hidup manusia, yaitu tujuan pertama yaitu tujuan umum adanya manusia di dunia pada Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Pada ayat ini diterangkan bahwa tujuan manusia diciptakan adalah untuk menciptakan rahmat bagi alam semesta.
Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia untuk menebar kebaikan dan kasih sayangnya kepada manusia ataupun alam semesta. Yang kedua yaitu tujuan khusus adanya manusia di dunia. Quran surah An-Anhal ayat 97. Pada ayat ini diterangkan bahwa siapapun entah itu perempuan ataupun laki-laki yang melakukan perbuatan baik akan diberikan kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, di setiap individu harus berbuat kebaikan. Oke, tujuan individu dalam keluarga. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Pada ayat ini diterangkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang memiliki sifat saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, perlu diciptakan anggota kelompok sosial yang baru seperti keluarga. Keluarga berperan penting dalam kehidupan sosial yang bertujuan untuk membangun kasih sayang satu sama lain. Yang kedua, tujuan individu dalam masyarakat. Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Pada ayat ini diterangkan manusia akan memiliki kebutuhan untuk bermasyarakat. Ada pula tujuan hidup bermasyarakat untuk mencari keberkahan dan melimpah dalam hidup. Masyarakat harus beriman dan bertakwa untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Manusia memiliki dua hasrat keinginan pokok. Yang pertama, keinginan untuk menjadi satu dengan masyarakat. Yang kedua, keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam. Tujuan individu dalam bernegara, manusia sebagai makhluk sosial yang selalu mempunyai keinginan untuk berkembang dan menemukan jati dirinya. Tujuan individu dalam pergaulan internasional setelah bernegara, individu akan memiliki keinginan untuk berkembang ke arah yang lebih besar lagi, yaitu ke dunia internasional. Tanggung jawab manusia sebagai khalifah fil ard. Di dalam Al-Quran, manusia sebagai khalifah fil ard. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Ayat tersebut menjelaskan tujuan utama penciptaan manusia, perempuan dan laki-laki adalah menjadi khalifah atau pemimpin, pengelola, manajer di bumi. Dalam tata bahasa Arab, kata khalifah tidak merujuk pada jenis kelamin atau kelompok tertentu. Dengan demikian, semua manusia, apapun jenis kelamin biologis maupun gendernya, mempunyai fungsi sebagai khalifah dan akan bertanggung jawabkan tugas kekhalifahan itu kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalifah berakar dari kata khalifah yang berarti mengganti. Kata khalifah secara harfiah berarti pengganti. Akar katanya adalah khalif, artinya suatu yang ada di belakang. Khalifah diartikan pengganti karena ia menggantikan yang di depannya. Di dalam bahasa Arab, kalimat Allah menjadi khalifah bagimu berarti Allah menjadi pengganti bagimu yang meninggal. Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi, berarti Allah menyerahkan pengolahan dan pemakmuran bumi bukan secara mutlak kepada manusia. Sedangkan khalifah pada ayat kedua bertugas untuk menegakkan hukum Allah di bumi dan menciptakan kemasalahan manusia. Manusia dipilih sebagai khalifatullah karena kelebihan yang dianugerahkan Allah kepada manusia berupa ilmu pengetahuan yang tidak diberikan makhluk Allah yang lain termasuk malaikat. Mengutip pendapatnya, Musa Asy'ari menurutnya bahwa tugas seorang khalifah sebagai pengganti yang memegang kepemimpinan dan kekuasaan pada dasarnya mengandung implikasi moral, karena kepemimpinan dan kekuasaan yang dimiliki seorang khalifah dapat disalahgunakan untuk kepentingan mengejar kepuasan hawa nafsunya, atau sebaliknya juga dapat dipakai untuk kepentingan menciptakan kesejahteraan hidup bersama. Selanjutnya, fungsi dan kedudukan manusia di dunia ini adalah sebagai khalifah di bumi. Tujuan penciptaan manusia di atas dunia ini adalah untuk beribadah.
Sedangkan tujuan hidup manusia di dunia ini adalah untuk mendapatkan kesenangan dunia dan ketenangan akhirat. Jadi manusia di atas bumi ini adalah sebagai khalifah yang diciptakan oleh Allah dalam rangka untuk beribadah kepadanya, yang ibadah itu adalah untuk mencapai kesenangan di dunia dan ketenangan di akhirat. Dalam konteks individual dan sosial. Dalam konteks individual, tugas khalifah antara lain mampu mengelola pikiran agar selalu berpikir positif, tidak berpikir negatif, dan terjauhkan dari semua perbuatan zalim yang mencederai sesama. Selalu berprasangka baik kepada sesama manusia. Selalu peduli dan punya rasa empati kemanusiaan sehingga ringan tangan menolong, terutama terhadap kelompok yang teraniaya, tertindas, dan marginal. Yang kedua, dalam konteks sosial, tugas khalifah adalah amar ma'ruf nahi munkar, melakukan perbaikan moral masyarakat dengan upaya-upaya transformasi dan humanisasi. Upaya transformasi maksudnya adalah upaya-upaya perbaikan dan peningkatan kualitas diri manusia ke arah yang lebih baik, lebih positif dan konstruktif. Sementara upaya humanisasi mencakup semua upaya untuk memanusiakan manusia, misalnya kegiatan-kegiatan edukasi, pendidikan, dan pelatihan, dan memberikan layanan informasi yang memadai. Kok cepet banget? Oh ya, yang mau bertanya bisa menyebutkan nama dan NIM sekalian. Halo, Assalamualaikum. Kenalkan, nama saya Lana dengan NIM 22044110018. 118. Saya ingin tanya, saya ngelek dulu. Tadi kan dijelaskan hakikat manusia dalam Islam. Dan saya ingin tanya, bagaimana Islam itu sendiri berbicara tentang manusia? Nah, terdengar. Perkenalkan, nama saya Nita Roma dari kelas 1B dengan NIM 141. Kelas A, bukan kelas B. Iya, kelas A, mohon maaf. Saya mau izin bertanya. Tadi kan disebut manusia jadi menebar kebaikan di alam semesta. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih contoh yang bisa kita lakukan dalam hakikat Islam untuk menebar kebaikan di alam semesta itu sendiri? Terima kasih.
wabarakatuh. Malam Mas Mahmud. Di sini saya ingin bertanya bagaimana proses terciptanya manusia yang tercantum dalam Al-Quran. Maksudnya itu proses terjadinya itu. Cukup, terima kasih. Saya ingin tanya lagi. Itu saya ingin tanya contoh jelas seperti apakah yang dimaksud amal ma'ruf nahi mungkar itu. Ya. Ya. Oke, Mas, saya mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Arya Kusuma dari NIM 13 belakangnya. Oke, saya mau bertanya tentang apa fungsi dan peran manusia dalam hakikat Islam. Dalam hakikat Islam. Jadi saya ingin menjelaskan dari Isa Rahma, yaitu pertama bagaimana Islam manusia. Jadi manusia merupakan satu hakikat yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi material, jasad, dan dimensi imaterial, roh, jiwa, akar, dan sebagainya. Unsur jasad akan hancur dengan kematian sehingga unsur jiwa akan tetap dan bangkit kembali pada hari kiamat. Quran surat Yasin ayat 78 sampai 79. Sudah, apakah sudah Jelas. Duduk yang pertama. Oh iya ta. Iya. Oh iya. Maulana. Sekian. Bisa nek jelas sih ngomong makasih itu bisa.
Iya Kurang jelas. Makasih kurang Kak kedengaran, Alvira. Mas. Mbak, Mas, kurang kedengaran. Tadi Mahmud katanya kurang jelas. Jadi saya ingin menjawab lagi ya. Dengarkan dengan baik-baik. Dalam konsepsi Islam, manusia merupakan satu hakikat yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi material dan dimensi imaterial, roh, jiwa, akar, dan sebagainya. Unsur jahat akan hancur dengan kematian, sedangkan unsur jiwa akan tetap dan bangkit kembali pada hari kiamat. Quran Surat Yasin ayat 78 sampai 79. Apakah sudah jelas? Jelas. Oke. Udah. Gimana, Mas Lana? Udah jelas? Iya jelas Mbak. Makasih. Jadi saya ingin menjawab nomor 2. Apa contoh kebaikan menyebarkan di alam semesta? Itu kan ada sih, kayak tidak membuang sampah sembarangan, menanam tumbuhan, tidak menebang pohon sembarangan, reboisasi, ya begitu. Jelas. Apakah sudah jelas? Mbak, suaranya Mbak kurang jelas. Gitu. Kurang kedengaran lah, Pak. Saya jawab lagi ya. Apa contoh kebaikan menyebar di alam semesta ini? Yaitu tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon, reboisasi, apa? Ya, selebihnya begitu. Jelas? Apakah jelas? Ciptaan manusia. Misalnya dalam Quran surat Al-Mu'minun yang artinya, dan sesungguhnya kami telah dari hati atau berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani atau yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Masih kurang itu, Mas. Masih kurang Iya, detail. masih kurang jelas. Bisa diulangi kembali. Bisa. Baik, saya ulangi lagi. Untuk proses penciptaan manusia dalam Al-Quran. Misalnya dalam Quran surat Al-Mu'minun.
yang berarti dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati atau berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani dalam tempat yang kokoh atau rahim. Apakah sudah jelas? Jelas. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan nomor 4. Contoh jelas amar ma'ruf nahi munkar. Dalam ajaran Islam contoh Dalam ajaran Islam contoh perbuatan ma'ruf diantaranya mengamalkan rukun Islam, bersikap jujur, sabar, membantu orang yang membutuhkan, sedekah, silaturahmi, menghormati orang tua, menuntut ilmu, menjaga hak sesama, menjaga aurat, dan perbuatan terpuji lainnya. Apakah sudah jelas? Mbak, maaf ya Mbak. Apa itu yang dijelaskan di materinya itu tadi khalifah ya? Khalifah kan pemimpin. Menengobis. Jadi aku bagi. Sudah. Amar munkar nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Istilah amar ma'ruf surat Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebijakan, menyuruh yang makruf dan mencegah dari munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran surat Ali Imran ayat 104. Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa tentang ada sebagian di antara manusia, baik dalam suatu negara untuk tampil sebagai pelapor itu pemimpin, yaitu yang mendedikasikan dirinya untuk mengajeng, koordinasi, mengatur, mengorganisasi, gas, menyiapkan logistik dan lain-lain. Dan judulnya dan sama. Iya, sudah jelas, Makasih, Mbak.
Baik, saya jawab pertanyaan nomor 5, yaitu fungsi utama sebagai hamba Allah untuk mengudahnya. Yang kedua sebagai khalifah di muka bumi, dan yang ketiga sebagai fungsi operasional sebagai memakmurkan bumi. Sudah jelas? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.